Hai semua, pada hari ini kita akan melanjutkan episode kita untuk belajar membuat konten, untuk belajar ngomong ya, setiap harinya, setiap episode gitu. Minimal satu hari itu satu konten. Kalau bisa dua konten lebih bagus. Kalau bisa tiga konten lebih bagus. Jadi minimal satu konten saja dengan durasi untuk awal-awal kita buat 1 menit, 2 menit, 3 menit bertahap, 5 menit, 6 menit dan sampai 10 menit. Jadi kita stepnya 10 menit dulu. Jadi saya sudah sampai step 10 menit. Jadi untuk video-video selanjutnya akan kita buat minimal 10 menit ngomong ya. Apapun yang kita omongkan diomongkan sesuai dengan pikiran kita. Jadi tidak usah merancang apa yang ingin kita bahas terlebih dahulu. Ini untuk awal-awal nih. Kalau saya ya, tip dari saya untuk belajar ngomong itu jangan menyediakan bahan-bahan. Misalnya kita pada hari ini mau bahas apa gitu, apa yang kita omongkan itu bahas itu jangan dulu gitu. Jadi untuk awal itu yang penting ngomong. Bahkan kalau kita ngomong tanpa ada bahan terlebih dahulu, ini akan merangsang pikiran kita agar lebih berpikir keras gitu. Jadi orang yang ngomong itu pasti orang yang berpikir. Karena kalau kita nggak berpikir nggak mungkin kita ngomong. Lah pikiran kita ini entah itu mikirkan misalnya rumah, kita berbicara tentang rumah lah. Rumah itu harganya yang di kota itu lumayan mahal ya, karena apa? Tempatnya strategis. Kemudian tiba-tiba kita memikirkan sate. Oh, sate ini adalah salah satu makanan khas di beberapa wilayah. Contohnya Ponorogo, Magetan ya, Ponorogo. Di beberapa wilayah gitu ada sate-sate yang unik gitu, sate kelinci, ada bahkan sate kuda teman-teman. Nah, ini kan langsung refleks gitu. Nah, kalau kita tidak menyiapkan bahannya, otomatis kita belajar ya. Karena proses kita dari awal kan niatnya untuk belajar ngomong, karena ngomong itu adalah harus berpikir cepat ya, berpikir cepat atas apa yang ingin kita ucapkan dan tidak boleh berhenti. Kalau kita misalnya berhenti bentar, otomatis itu kan sudah melewati durasi ya, durasi yang seharusnya 10 menit untuk ngomong tapi malah diam. Seperti itu. Nah, apa yang kita pikirkan pada saat ini itulah yang kita ucapkan. Jadi untuk episode-episode yang kita sampaikan itu pertama ya kita harus ngomong aja gitu, belajar ngomong apa yang kita ingat, apa yang kita sampaikan, tapi jangan terpaku pada bahan gitu, sehingga nantinya ketika kita terpaku pada bahan akhirnya nanti lupa kita dalam menyampaikan, diam gitu ya. Kita belajarnya gini dulu, nanti kalau bahan itu ya bagus itu, tapi dikit-dikit aja, dikit-dikit, bertahap. Misalnya kita mau nyiapkan tentang sejarah, tentang politik, tentang budaya, tentang keagamaan, mungkin teman-teman mau bahas tentang keagamaan dan lain-lain. Ini yang saya sampaikan ya. Pertama kan kita misalnya mau bahas tentang kehidupan di dunia ini. Coba ya teman-teman, saya tanpa teks, tanpa apapun, saya belajar ngomong. Coba saya mau menyampaikan tentang kehidupan ini sesuai dengan pola pikir saya ya, pengetahuan saya, pola pikir saya, tanpa melihat buku, tanpa dipersiapkan. Dan ini hanya cerita-cerita dari teman ke teman, tongkrongan, akhirnya kita realisasikan, kita praktekkan di belajar konten seperti ini ya. 3 menit sudah berlalu, 4 menit. Nah, hanya semudah itu sebenarnya teman-teman ya. Kita kalau misalnya sudah terbiasa, nah sebenarnya kan kita harus biasakan nih dari awal. Kalau saya mungkin dari awalnya nggak membiasakan ya, mulai dari 1 menit. Bahkan kalau teman-teman lihat di video saya yang awal, yang 1 menit, yang 2 menit, yang pokoknya episode 1 lah, itu kan kalau teman-teman lihat sudah lancar itu ya. Itu lancarnya itu bukan karena saya langsung ya, enggak. Sebelumnya saya dulu kayaknya ada suatu kesalahan juga sih, dari sebelum mula-mula banget gitu. Jadi dari sudah belajar ngomong gini, bersosial kepada masyarakat, pada temen ngomong, baru saya buat. Tapi memang beda teman-teman, kalau kita ngomong sama temen di tongkrongan itu kayaknya los gitu ya, bisa ngomong apa saja, cerita apa saja, bahkan cerita pribadi kita juga bisa. Tetapi kalau misalnya kita belajar konten seperti ini, kita kan sangkut pautnya di sosial media ya. Jadi
kita yang pertama ngomong, yang kedua juga kita harus memikirkan apa yang kita omongkan gitu. Jadi kalau sudah di sosial media, kita tidak boleh boleh eh, sembarangan berbicara. Dalam arti gini, sembarangan bicaranya kalau kita asal ngomong boleh ngomong aja, tetapi harus terarah gitu, terarah, tidak boleh menyinggung menyinggung yang lain. Kita tidak boleh menjelekkan atau menjatuhkan orang lain atau menghina dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Makanya kita ngomong juga harus berpikir tentang apa yang kita omongkan gitu. Jangan sampai kita menghina dalam video kita, mengejek orang lain, apalagi kalau sudah berbeda keyakinan, etis, suku. Karena kita kan di sini kan di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Kita suku Jawa, Madura, Sunda, kemudian Sumatera, mau Padang, Medan dan sebagainya ya, Melayu, ya semuanya lah pokoknya yang ada di Indonesia, berbeda-beda tapi tetap satu. Kita kan banyak sukunya ya kalau di Indonesia ya. Kalau di Jawa kan ya cukup Jawa, tapi banyak orang-orang yang merantau dari Sumatera ke sini. Banyak orang yang merantau dari Sumatera ke sini, orang dari Sumateranya, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara itu Medan ya. Kalau Sumatera Barat Padang ya. Sumatera Selatan bisa Palembang, Jambi, Riau, itu masuknya Sumatera Selatan ya. Apa Sumatera aja? Yang Sumatera Selatan Palembang. Orang Madura, ada yang Madura dan sebagainya. Nah, itu perbedaan-perbedaan, tetapi tetap kita harus jaga dalam konteks kita berbicara. Jangan sampai kita menyinggung mereka ketika kita berbicara di sosial media. Beda teman-temannya, beda tempat, harus kita beda memposisikan. Walaupun niat kita belajar gitu. Belajar bukan berarti kita harus sembarangan berbicara, tetapi harus kita jaga dengan apa yang ingin kita bicarakan. Nah, seperti itu. Nah, di video ini kan sudah 7 menit. Saya harus membicara itu tadi tanpa konteks dan tanpa lain-lain. Nah, kita berbicara tentang kehidupan. Kehidupan itu, manusia hidup di dunia itu sebenarnya hanya untuk pengabdian dan penyembahan terhadap Tuhannya. Di dunia manusia sementara, yang kekal ada di alam di alam sana. Di alam sana itu alam akhirat. Nah, manusia di dunia itu kan tugasnya bekerja, beribadah pun sesuai dengan keyakinannya. Kalau orang Islam ya sholat dengan lima kewajiban di rukun iman 5, rukun iman 6. Nah, itu yang harus dijalankan selama di dunia, mengerjakan suatu hal yang mungkin dia lakukan yang sudah ditakdirkan. Nah, yang dikembalikan kepada diri dia sendiri dan juga tidak terlepas daripada Tuhannya. Bahwa ketika seorang itu melakukan kesalahan, itu harus dikembalikan kepada dirinya. Yang salah siapa? Saya sebagai manusia khilaf. Kebenaran datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan manusia seluruh alam. Ini dari konteks Islam ya. Di dunia manusia berusaha untuk mencari nafkah setiap harinya. Ya bisa dikatakan tiap hari, sore pagi malam, sore pagi malam gitu, berterus hanya untuk mencari rezeki. Nah, rezeki yang dicari adalah tentunya itu adalah rezeki yang barokah, yang manfaat, yang dapat diperbuat demi kebaikan. Nah, yang saya tahu ya, yang namanya barokah itu bertambahnya kebaikan. Jika sesuatu yang kita miliki itu barokah, maka itu akan bisa membawa kita kepada kebaikan-kebaikan lainnya gitu. Kita punya harta bisa membawa kita kepada kebaikan. Kita bisa membantu orang lain, kita bisa infak, kita bisa sedekah, kita bisa membangun madrasah, kita bisa membangun pondok, bisa membangun masjid. Nah, seperti itu barokah. Yang kita harapkan dari semua manusia, khususnya orang Islam, adalah bertambahnya keberkahan di dalam kehidupan kita. Yang kita usahakan di dunia ini semata-mata hanya mencari ridho Tuhan, untuk berbuat
kebaikan, kita mencari kekayaan itu boleh untuk hal-hal kebaikan seperti itu lah. Sudah 10 menit rupanya. Nah ini teman-teman ya, kita berhenti dulu pembahasan karena kita tidak membahas tema per tema, karena kita pembahasannya adalah ngomong 10 menit gitu, per episode 10 menit per episode 10 menit gitu. Oke teman-teman, terima kasih, terus semangat. Oke, salam sehat.